Ini kenapa sih bisa diem nggak mulutnya? Kayak orang kepedesan. Kenapa bisa berhenti, Cing? Karena nggak make. Tahun 2000 itu hidup gue udah hancur, maksudnya udah keluarga hancur, termasuk cerai, termasuk. Tuh, Cing, lepas hilang perjaka umur berapa, Cing? Anjing pertanyaannya gila-gila ini ya. Aduh, terima kasih loh, Cing. Sama-sama, Nik. Aduh. Datang ke channel YouTube Nik itu, Abnel Ditarin Crazy Nik Mirip, ya kan? Kalau Cing Abnel, channel YouTube-nya yang nggak seberapa itu berapa? Apa namanya? Ya nggak seberapa kan bisa nggak disebut. Pertanyaannya tetap nyampe loh. Iya. Kenapa diselipin pakai nggak seberapanya itu? Karena kan masih kecil. Iya. Abdel Ahrian namanya. Oh, Abdel Ahrian. Ahrian. Ya. Oh. Tapi kapan mulai YouTube, Cing? Baru gue mau tanyain dulu. Mulai bikinnya Januari nih kemarin. Desember. Desember, berarti udah 1 tahun. Udah 1 tahun nih. Oh, kenapa pengen bikin channel YouTube? Ikut-ikutan aja atau emang gimana? Karena nggak ada laku di TV. Apaan orang stripping? Ya bikin YouTube kayaknya ada, lo juga ngerasain kan Nick, ada sesuatu yang nggak bisa diungkapkan di TV, di YouTube tuh bisa gitu. Bener sih. Sama uangnya juga sih. Emang AdSense-nya sekarang udah dapat berapa? Kisaran? Kisaran 50 juta ada, Man? Ada. Oh, lumayan lah ya. Iya. Tapi belum sebanding sama Niki lah. Iya. Itu yang nggak disebut juga bisa. Itu juga lo tanya dong berapa bulan 50 juta gitu. Berapa bulan, Cing? 6 bulan lah. Cing, ini kan studionya keren banget nih, Cing. Iya. Ini habis berapa nih total buat ngebikin video kayak gini? Padahal kan YouTube-nya belum terlalu jalan banget. Itu nggak usah lo. Kenapa harus ada embel-embel ya nanyanya gitu ya? Ini karena gue seneng nih, maksudnya bukan buat YouTube, karena gue anak-anak tuh banyak suka ngumpul kesini main band, komedi, jadi gue bikin ini. Berapa mah ini mah kalau duit istri gue nih? Adalah 120-an. Mahal juga ya. Tumben. Mahal juga loh. Iya. Karena kan kameranya juga karena kameranya. Oh, 100 jutaan tuh udah sama kamera? Iya kalau ini. Ya murah dong kalau kayak gitu. Ya kan ini udah bareng rumah nih. Oh iya juga sih. Iya kan ini bareng rumah memang. Iya juga ininya, sih. gitu. Cing, alat termahal yang Cing punya? Apaan mah? Di mana tuh? Iya di sini di studio buat bikin Kayak YouTube. komputer deh. Komputer berapa? 40-an lah. 40. Iya. Oh, masih kalah. Iya. Iya, pasti kalah lah. Enak lagi. Iya udah, Mek, agak usah lo Iya. banding-bandingin udah pasti. Iya. Cing, karyawan total punya berapa, Cing? Karyawan sih berapa, paling 4 kali lah yang selalu ada gitu ya. 4 orang. Oh, 4 itu termasuk apa aja tuh? Kameramen, editor, terus lo apanya man ya? Ya ini itu ada asisten, ada manajer. Gitu. Banyak juga ya. 4. Ini Lo cuma 2. ya kan yang lo bawa. Ya kan yang di belakang lo kan berapa? Banyak gue tahu. Pengeluaran Cing per bulan berapa? Dengan Cing yang udah setua ini. Berapa Ma mau berapa yang dikasih setiap bulan berapa? Iya, berapa Tante? Kisaran. Wah, banyak juga bulanannya. Banyak nih. Kan gue banyak yang anak gue banyak. Istrinya banyak kali. Enggak, istri mah aku yang di sini. Loh, emang Tante mau kalau Cing Abdel nikah lagi nggak apa-apa? Jangan, nggak boleh. Ini gue yang kedua kali nih sama pria. Oh, ini udah yang kedua. Yang kedua, yang pertama selesai. Cerai. Iya, terus sama Ria yang kedua gitu.
Udah ya, nggak usah ada yang ketiga ya, Cing. Enggak ya Maya, udah this is the last woman for me. Oh, ya. Senangnya bule loh. Iya kan. Tapi sekarang udah nggak bule ya? Udah enggak. Ya, Cing. Sekarang penghasilan utama Cing dari mana? Sebenarnya masih dari TV sih ya. Ya. Masih dari TV, ada beberapa kali syuting-syutingan lah gitu. Setiap bulan tuh pasti ada syuting-syutingannya. Ya kalau yang dari YouTube ya masih buat biaya produksi doang nih. Selesai buat biaya produksi gitu. Ya jangan sedih gitu dong Cing, biasa aja dong. Ya lo gimana, lo ngerti lah kalau kayak gitu. Dengan pengeluaran gue yang segitu. Apaan orang di TV stripping mulu-mulu? Sekarang udah enggak, gue udah lama enggak. Udah 3 bulan kali. Yang acara Islam? Udah enggak. Ya 3 bulan mah masih baru. Ini kenapa sih bisa diem nggak mulutnya? Kayak orang kepedesan mulu. Sakau. Mantan ya kan? Mantan. Tapi bagus loh bisa berhenti. Alhamdulillah nih, menurut gue itu rezeki terbesar gue selama hidup, ya itu gue bisa berhenti gituan gitu. Kalau enggak ya udah metong kali gue. Iya benar. Tapi Cing katanya alumni penjara juga kan? Enggak, enak aja loh. Emang kalau nggak nyampe, alhamdulillah. Di rehab ya? Rehab. Berapa kali? 2? Rehab berapa kali mah? 2 atau 3 lah. Iya, 3. Iya. Oh 3? Iya. Emang? Gila. Pakai apaan sih Cing? Waktu itu pakai putau. Jadi memang gawat nih. Yang disuntik-suntik gitu. Kenapa bisa terjerumus ke dunia begituan Cing? Karena salah bergaul kali ya, gue telat mengenal lo, jadi gue salah milih tempat bergaul. Oh gitu. Iya, nggak bisa nyalain orang lah, pasti gue yang pengen gitu. Iya, jadi gue salah milih tempat itu, harusnya gue nggak ke situ gitu. Tapi bisa sampai 3 kali tuh gimana ceritanya? Bisa diam nggak? Dari tadi gitu. Habis makan bubur pedas. Apa dubur? Bubur. Ayo Nick, diminum kopi gue. Tuh, minum tuh ya, orang gelasnya sampein dulu ke sini, ini belum udah gini. Ada aja yang diprotes sama dia, emang dasar lu ya. Apa tadi pertanyaannya bagus tapi gue lupa. Kenapa Cing bisa 3 kali? Biasa kan orang sekali, 2 Enggak kali dong, cukup. rata-rata orang jarang berhenti sekali nih. Oh gitu. Pasti pakai lagi. Kalau belum kepentok banget ya belum berhenti gitu. Tahun berapa tuh Cing? Terakhir kali? Terakhir kali gue putau itu 2001 lah. Oh, pantesan belum nggak orang banyak yang nggak tahu ya Cing ya. Cuma kalau sekarang Waduh. pasti penjara Cing. Iya. Jangan dong lo ngomongnya begitu. Loh, iya dong, kan resikonya sekarang kalau pakai narkoba penjara atau rehab. Gue nggak mau. Kenapa bisa berhenti Cing? Karena nggak make. Sereceh itu dong gue bisa ketawa. Kan lu pakau juga ya? Ya kayaknya gue pakau. Iya, kalau lagi pakau deh kayaknya. Kalau Cing kan di sini, kalau gue di biji mata langsung coba. Kenapa Cing? Serius Cing? Tahun 2000 itu hidup gue udah hancur, maksudnya udah keluarga hancur, termasuk cerai, termasuk kerjaan udah nggak ada, terus ya udah gue ngerasa kalau gue nggak berhenti ya udah selesai hidup gitu. Benar-benar. Jadi terus bisa masuk ke dunia entertainment tuh gimana ceritanya? Jadi begini ceritanya. Ya. Gue sebenarnya masuk ke, kalau radio dihitung sebagai dunia entertainment, gue masuk dari tahun 89 berarti nih. Tahun 89 gue lulus SMA, gue langsung siaran di radio. SK itu radio komedi, jadi gue udah bergaul sama orang-orang komedi dari tahun 90-an. Jadi teman-teman gue ya orang komedi semua gitu. Jadi berjalan aja mengikuti arus hidup ini, bukan hidup itu. Tuh kan. Iya. Berapa sih Cing dulu biasanya kalau beli narkoba itu berapa banyak Cing? Dulu mah kalau putau mah murah ya Cing? Nggak terlalu mahal ya. Tapi karena dipakai sering jadi mahal kan, 1 gram itu harganya waktu terakhir gue pakai itu sekitar 300 ribuan. 300 ribu sehari bisa tapi pakai berapa sehari kali? Bisa 2 atau 3 gram lah gitu. Lumayan juga, nggak punya penghasilan ngabisin duit sehari segitu. Iya juga lama-lama sih. nyolong juga gitu. Pernah nyolong Cing? Pernah lah, orang pakai putau nggak pernah nyolong. Bohong lah. Nyolong di mana? Di rumah masih. Oh, udah masih di rumah. Masih di rumah, wajar. belum keluar. Enggak sampai nyolong di luar untung. Apa sih Cing enaknya pakai putau itu?
Lo doyan makanan apa? Paling doyan? Paling doyan Jepang. Makanan Jepang apa jenisnya? Ramen, sashimi. Apa sih enaknya ramen? Susah kan, lo harus ngerasain. Iya sih. Nggak bisa dijelasin gitu enaknya gimana. Dampaknya habis pakai itu. Nah, slow nih. Bikin ngaco nggak? Enggak dong. Enggak, karena putau itu menurunkan metabolisme tubuh, jadi semuanya itu jadi slow. Termasuk itu susah. Makanya cerai. Bukan. Ini kan nggak bisa begini nih, Cing. Begini doang nggak bisa. Pakai ginian doang masa nggak bisa? Masa pakai jari gitu nih? Masa gini? Enggak. Cerai sih karena gue memang bukan laki-laki yang bertanggung jawab saat itu. Saat itu. Karena pengaruh-pengaruh itu masih. Jadi wajar kalau ada orang yang nggak bisa berhubungan sama gue gitu loh. Oh gitu. Gitu. Udah Cing, kasih tahu dong dampaknya kalau pakai narkoba, Cing. Kalau pakai anak-anak muda. Nah udah pasti nggak enak. Kalau kan pakainya saat dalam pengaruh nggak usah diceritain. Tapi pada saat sakaunya itu Nick yang kacau. Kalau putau itu selain psikis lo jadi adiksi, secara badan juga nagih. Kalau sabu, Inex kan misalnya nggak pakai lemes doang gitu kan. Terus Gak tahu, gue nggak pernah pakai. Iya, ini kan gue kasih tahu. Gue kasih tahu marah, apalagi gue kasih tempe lo. Nah kalau kita nggak pakai badan juga sakit nih. Jadi seluruh lubang yang ada di tubuh lo itu mengeluarkan cairan. Pori-pori keluarin keringat. Oh jadi cairan bukan dari bolongan-bolongan yang sudah ada itu ya? Pori-pori bisa pusar bolongan kan? Kan nggak bolong itu, itu lo tutupin. Ini bolong ya, pusar bisa keluar Tapi cairan. nggak ke dalam dong, itu ada batasnya. Coba itu lo buka. Ini. Mama. Ini ada bolongan. Iya. Enggak. Hidung lo meler. Hidung meler. Terus muntah-muntah. Conge doang lah yang nggak keluar air mata. Dingin, terus badan tuh ngilu, dimasukin air, dimasukin makanan tuh muntah, dan itu baru sembuh kalau kita pakai. Itu efek sakau. Efek sakau. Berarti Cing, lingkungan radio itu membawa dampak buruk buat Bukan Cing? di radio, gue bukan di radio. Kan dulu katanya radio. Iya, maksudnya dapat itu bukan di radio. Gitu. Di mana? Di Rawamangun tuh emang Syaul. Kenapa gue ke situ ya dulu ya Lah, gitu. Rawamangun kan terminal. Kampung Melayu juga terminal tapi ada perumahannya nih lu. Aduh. Lebak Bulus juga stadion bola ada rumahnya juga sekitaran situ nih. Ya nggak tahu. Iya dekat-dekat situ, dekat-dekat terminal situ. Kalau tahu itu ada terminalnya? Ya tahu dong terminal Rawamangun. Iya. Kan suka nonton berita perampokan. Iya. Dekat-dekat situ nih. Ayo minum lagi nih ya. Haus gua. Cing, ada nggak efek sisa-sisa setelah pakai narkoba di badan Cing? Ada dong. Apa tuh? Tremor mungkin ya. Tremor Yang lu juga memperhatikan ya kok shaking gitu. Itu salah satunya. Terus lamban berpikir. Oh, Lamban. Gua kalau nggak ini gue lebih cepat dari ini berarti. Karena kalau kita pakai putau tuh terus udah diblok nih satu area di otak kita tuh diblok. Kalau lo pengen enak, lo harus masukin putau, gitu kata si dokter gue ya. Jadi kenikmatan yang ada di tubuh gue itu dulu hanya bisa terjadi kalau dimasukin putau. Kalau nggak dimasukin putau, jadi badan lo selalu ngerasa nggak enak, gitu. Dan itu tetap berlangsung lama. Sampai saat ini masih? Sampai saat ini masih. Cuman orang tuh berhenti putau, berhenti narkoba tuh bukan karena nggak kepengen. Cuman tahu gimana caranya pada saat pengen, lo bisa nggak make, gitu. Jadi tetap berasa. Terus, namanya enak. Cara handle-nya gimana, Cing? Ya gimana enak sih, orang disuntik-suntik kan sakit. Ya kan suntiknya masa sakit sih? Enggak kali. Sakit, Cing? Enggak lah, orang tajam banget lo sakit. Lo disuntik apa? Lo disuntik itu aja lo seneng. Kata siapa sakit? Tanya aja iya. Enggak sakit. Karena kan tajam itu. Tajam jadi langsung masuk gitu? Langsung masuk gitu. Itunya sih memang ya adalah berasa dimasukinnya, tapi efeknya itu yang bikin orang ketagihan. Terus cara handle-nya gimana sampai sekarang? Ya udah pastiin aja kalau lo lagi mau make, jangan make, udah lo ngapain kek, lo tidur kek, lo ngopi kek, lo olahraga kek, macem-macem, lo sholat, zikir, ada yang seperti itu, ngomong sama orang. Waktu awal-awal
kalau lagi gue pengen pakai, gue ngomong sama orang nih, gue lagi sakau pengen pakai nih, lo temenin gue supaya nggak kemana-mana gitu. Oke lah, kita nggak usah bahas soal narkobanya karena Cing juga udah move on kan, 20 tahun sudah dong. Iya berarti. udah kelar. Iya kan? Iya. Maksud gue kasih tahu ke orang-orang jangan pakai itu, ataupun ada orang yang masih make, kadang-kadang kita punya rasa putus asa nih. Betul. Lagi make itu, gue bisa sembuh nggak ya? Gue masih bisa hidup nggak ya? Masih bisa, asal lo segera berhenti gitu. Kalau keterusan ya bisa metong lo di tengah jalan. Iya. Belum ke gap. Belum ya, ke gap sekarang wah kalau ketangkap polisi malunya kan, Iya kan, biasa. apalagi putar. Waduh. Cing, tapi Cing merasa lucu tuh sejak kapan, Cing? Sejak dulu gue, sejak SD. Sejak merasa lucu tuh? Iya, karena gue suka ngelawak tuh SD. Oh gitu. Sama teman-teman SD gue tuh kalau ada pertunjukan antar kelas, gue tuh ngelawak. Oh, gitu. sempat sekolah, Cing? Waktu itu pertunjukan antar kelas kan SD, waktu itu gue SMP. Jadi gue pertunjukan di SD sekitar Rawamangun tuh yang ke terminal. Tuh, belum sampai gelasnya udah gini. Lu perhatian banget sama gue nih kayak gue tersanjung loh. Padahal banyak orang loh yang udah ngeliat gue ngopi, cuman lo doang yang tahu. Gitu. Tungguin. Cing, Oi. komedi jenis apa yang Cing ngerasa tuh susah banget dilakuin? Gue komedi yang slapstick ya. Apa itu? Slapstick itu yang penuh gerakan, orang jatuh, kepleset. Susah loh nih bikin orang ketawa dengan lawakan yang seperti itu. Ya. Misalnya OVJ yang lempar-lemparan tepung. Nah, Tempat lain melakukan itu kan nggak lucu. Nggak lucu, benar. Hanya di OVJ yang bisa kita Iya. ketawa ngeliat yang seperti itu jatuh, terus dipakein properti styrofoam kita duduk jatuh. Kayaknya cuma di OVJ kita bisa ketawa, di tempat lain kayaknya apaan sih nih gitu. Jadi memang itu sulit. Kalau ada orang bilang kayaknya komedinya slapstick tuh lempar-lemparan tepung, coba lo bisa nggak? Kayak begitu susah. bener-bener. Lo ngaku kayak ini? Ngerti Ngerti kagak? apa? Cing, pernah nggak dapat partner lawak yang susah buat tektokan? Karena gue apa nih? Cing, Apa nih? rokok. Oke. Dia buat tempetin Iya. deh. Karena gue posisi gue kalau lagi ngegrup sama orang gue tuh sebagai pengumpan, jadi kayaknya gue nggak terlalu dapat kesulitan deh. Oh gitu. Nggak harus yang kayak misalnya lagi sama Pak Jarwo, tuh gue bagian yang mancing-mancing aja. Pak Jarwo tinggal yang lucu. Sama temen juga gue kayak gitu. Kalau lagi stand up baru kan semuanya harus gue handle sendiri gitu. Jadi kalau sama siapa aja kayaknya gue belum dapat kesulitan yang berarti lah gitu. Antara Jarwo sama temen mana yang lebih lucu? Waduh, pertanyaannya. Kalau yang lebih ganteng gampang gue jawab ya. Dua-duanya nggak ada. Cuman Cing Apel doang. Yang satu gini. Iya. Yang satu gini. Iya kan? Iya. Temon sama Jarwo itu lucunya beda-beda nih, gitu. Cara-cara bikin punchline-nya beda-beda. Kalau Temon karena gue sering siaran di radio, dia kuat secara verbal. Kalau Pak Jarwo itu gimmick teks, gesturnya itu lucu, mukanya juga udah bikin kasihan gitu. Kalau lagi marah pun lucu. Salahnya aja nih kalau kita udah latihan nih, terus dia salah, orang ketawa, padahal itu salah beneran gitu. Jadi lebih mudah juga sama Pak Jarwo gitu. Tapi kok sekarang Cing Apel jarang kelihatan sama Temon? Musuhan ya? Enggak, teman sibuk Sibuk ngapain? nyari job. Iya kasihan ya. Bareng kalau off air masih bareng nih. Kalau TV kan Tapi kan sekarang udah nggak ada off air, Cing. ada virtual kali. Oh virtual. Virtual tuh masih ada beberapa. Minggu kemarin masih sama dia. Dalam sebulan tuh masih bareng. Kalau TV kan kita terserah TV-nya mau calling sama siapa kan. Kita nggak bisa. Iya juga sih. Nggak bisa nawarin gua harus sama ini gitu. Iya juga sih. Padahal sih udah ngomong ya, gue mau Iya. sama Temon. Sama Temon gitu. Enggak, kita coba dulu sama ini ini Berarti gitu. emang mukanya dijualnya agak susah. Orang dikasih aja nggak mau, orang apalagi dijual. Udah diskon padahal. Cing, ada nggak Cing komedian yang jadi role modelnya Cing Apel? Miing Bagito Oh, Group. Miing Bagito. Nah, itu udah semuanya dah. Lo mau berkomedi, gue berkiblatnya kepada Miing, terus memanage. Gue pernah jadi manajernya Bagito nih. Jadi gue
tahu betapa Bagito itu profesional mengelola sebuah produk komedi gitu. Keren dah dia pokoknya nih. Nah, Cing, bicara soal stand up, lebih gampang mana stand up atau sketsa? Lebih gampang. Mana nggak ada yang gampang nih. Lo kan pernah sering diada acara komedi juga ya. Iya. Susah bikin orang ketawa. Susah ya, Cing ya? Iya, susah bikin orang ketawa. Cuman kalau sketsa kita bebannya terbagi-bagi kan. Iya. Ini ada yang ngatur jalannya cerita, ada yang menyampaikan cerita, ada yang bagian lucunya. Nah kalau stand up itu kita gabung semua. Premisnya lo kan pernah di Suca, premisnya kita yang cari, setup-nya kita yang bikin, punchline-nya juga kita yang kulik kalau pada saat stand up. Kalau sketsa yang nge-grup gitu kan itu bisa dibagi-bagi nih gitu. Bedanya sih seperti itu aja sih. Tapi pernah nggak, Cing, nggak lucu gitu? Sering nih. Kenapa tuh gara-garanya? Waktu ngerayu lo kemarin nggak lucu. Lagi nanya gitu. Jatuh. Udah sampai jatuh lo nggak ketawa. Tukul gini doang lo ketawa. Ya karena dia garuknya pakai sepatu, Cing. Iya. Kan lucu. Gua juga gitu nggak lucu. Nah itu Nick, apa namanya? Komedi tuh kayak gitu. Komedi tuh semuanya tuh tentang image. Kalau lo udah ngeliat orang itu lucu, mau ngapain aja dia lucu. Sama, Tukul garuk-garuk gini ketawa. Gua garuk-garuk begini nggak ada yang ketawa karena yang melakukan Tukul jadi bisa ketawa. Kalau yang melakukan orang lain nggak ketawa. Berarti udah ada segmen-segmennya dong. Kalau kayak Cing kan lebih banyak yang verbal. Iya. Jadi makanya tadi di OVJ kenapa bisa lucu lempar-lemparan tepung di tempat lain enggak ya itu karena image-nya udah nempel di situ gitu. Bener-bener. Tapi Cing lebih cuan mana? Job stand up atau lawak sketsa? Stand up lah pasti. Stand up gitu karena bayarannya kita ambil sendiri. Kalau sketch grup atau itu kan dibagi-bagi. Nah kalau budget buat manggil Cing off air tuh kisaran berapa, Cing? Dulu kan lagi off air tuh sebelum Covid banyak kan? Iya. Sekarang udah enggak kan? Enggak. Nah kalau habis tahun depan udah nggak ada Covid lagi, biasanya Cing berapa tuh? Sama aja sih, waktu Covid nggak Covid gue harganya tetap sama. Sama? Virtual juga sama harganya? Sama kan, tetap sama. Yang dijual kan bukan kehadiran gue, yang dijual adalah lawakannya. Mau itu secara virtual kayak, mau gue lagi di rumah, kan yang diambil bukan lokasinya. Stand up-nya gitu, sama aja jadinya harganya. Oh gitu, berapa tuh kisaran berapa, Cing? Mahal nggak, Cing? Kan udah senior. Ya lo bandingin aja kan pengeluaran gue lah gitu. Sebulan segitu ya, gue harus segitu sebulan. Oh, mahal juga ya, Cing? Lumayan. Tapi masih mahal Niki sih. Iya, Nick. Iya. Cing, bener gak sih, Cing, stand up itu ada senioritas antara komika? Ada. Kenapa? Kayaknya di semua ini juga ada deh secara tidak tertulis gitu. Ada karena di semua dunia juga ada nih kali ini. Tapi biasanya senioritas sama junioritas itu kayak gimana tuh perbedaannya, Cing? Kalau si stand up lebih ngayom ya antara senior sama si yang baru datang gitu. Maksudnya mereka mau ngajarin karena mungkin ini seni baru, dia perlu orang banyak yang bergabung di situ. Jadi kalau ada orang masuk sama mereka tuh dirangkul gitu pada saat ini. Tapi kalau job ya rebut-rebutan juga gitu. Tapi menurut Cing yang stand up sekarang tuh kayak gimana orang-orangnya? Songong-songong ya? Enggak. Tak kenal maka tak tayang. Enggak nih, anak itu enggak songong-songong, cuma karena kita enggak. Cuman gayanya aja memang stand up itu punya gaya kayaknya mereka ketika udah terkenal jadi berubah gitu. Bener nggak? Ya, nggak cuma stand up doang sih, semua orang juga artis. Niki nggak berubah, tetap aja. Lu mah di luar itu. Bayaran juga paling mahal. Subscriber juga gede. Baru segini sih. 3,9 mau 4 juta. Tapi kayaknya ada yang kayak gitu ada. Cuman biasanya kayak gitu juga nggak bakal lama kan karena di dunia kayak kita memang bener-bener attitude yang perlu kan nih. Betul. Gitu. Lo mau jual branding lo orangnya kayak lo cekakakan ini segala macem, tapi attitude lo dalam bekerja kan itu yang dinilai nih. Betul. Gitu. Jadi nih kita nih misalnya brandingnya ya ini kalau gue ya kalau melihatnya nih kita ya brandingnya aja yang seperti itu. Cuman attitude-nya janjian gue sama gue jam 7 kurang 10 udah sampai. Itu maksud gue itu attitude yang seperti itu gitu. Yang bisa dinilai orang kerja sama lo enak atau enggak gitu. Ini luar biasa ini jam 7 berangkat. Janjiannya jam 8.
Cing, lo di mana? Gue udah sampai. Gue juga, mana? Oh, masih di jalan. Tapi dia datang. Iya. Tapi dia datang sesuai dengan yang dijanjikan. Itu yang paling penting nih. Iya benar. Ya kan? Karena kalau di tempat kita telat, itu banyak yang ngomongin. Banyak yang terganggu. Iya benar. Gara-gara kita gitu, terus banyak yang terganggu gitu. Itu siapa tuh biasanya artis kayak gitu? Nah, gue nggak tahu. Lo ada aja lo, ini kayak pertanyaannya nih kan. Karena, Cing, ini harus jujur ya. Iya. Coba jujur, ada nggak komika yang Cing kurang suka? Nggak mungkin dong, semua suka dong. Udah deh, jangan cari aman deh. Gak ada nih, gue jarang membenci orang beneran ini. Ini beneran jujur, kalau mau jujur ya. Gue jarang tanya istri gue itu, gue jarang banget membenci orang, jarang. Karena jarang iri gue karena kebanyakan kanan. Kiri. Itu kiri ya? Itu bukan iri. Tinggal ditambahin kak doang. Iya, ya segitu doang umur gue. Makanya segitu. Jadi Cing orangnya hatinya lempeng aja ya Cing? Karena gue pernah merasakan membenci orang dan itu menyiksa diri gue sendiri gitu. Ngeliat dia gue jadi sebel, ngeliat dia kok gue jadi orang dia nggak ngapa-ngapain juga, gue perasaan negatif tuh timbul gitu. Berarti hamil dong? Nggak hamil? Kok maksudnya? Timbul. Cing. Dari mana itu hamil maksudnya? Enggak apa? Cing lo ambilin, tuh ada pesawat. Karena rumah deket sama hamil 9 bulan, apa juga. Tapi gua ketawa lagi. Cing, kalau disuruh milih Cing, antara Radit sama Panji, pilih mana? Panji dalam performing sebuah stand up itu gue suka Panji. Tapi Radit luar biasa pintarnya untuk teori-teori stand up. Tapi kalau stand up-nya gue lebih suka Panji. Gitu. Karena bahannya itu, materinya tuh beda masa, kan gue udah tua. Panji juga omongannya tuh lebih ini. Kalau Radit lebih banyak membahas masalah-masalah anak-anak muda gitu. Gitu. Iya. Ayo cepetan nulis, ini nggak tahu mau nanya apa lagi Cing? Kira-kira yang Cing, kan kita udah selesai nih bicara yang serius ya Cing ya kan. Nah ini nih mau bicara sedikit lebih menyimpang ya Cing ya. Wah, lu menyimpang? Apa menyamping? Apa menunggi? Rokok gue mana nih? Cing bisa ngabisin rokok berapa hari sih? Berapa bungkus sehari? 2, minimal 2. Gue tapi udah ditambahin ini lagi. Iya, jadi percuma juga. Jadi antara sebelum pakai ini 3 lah, sekarang 2. Sebelum pakai dua-duanya apa? Belum dapat ya? Belum dalam. Apa lucunya kira-kira ya? Masa dipaksain Udah Cing? jangan. Udah jangan. Cing kan umur berapa Cing? Maaf Cing. Gocap. 50. Iya. Masih bisa ngaca nggak? Masih dong, mah pakai ditahan. Masih. Kadang-kadang. Itu juga bentar. Cing, buat umur 50 laki-laki, penting gak sih seks dalam hidupnya Cing? Penting, Mak. Penting. Dede. Penting. Tapi kalau gue ya seiringnya bertambah usia, memang kebutuhan seks juga akan semakin turun, semakin berkurang. Ada kan secara anatomi kita juga semua menurun. Enggak juga, ada yang 50 masih jos. Tapi pakai obat, yakin gue. Masa sih? Iya. Suzon. Iya, orang gue aja pakai obat. Iya. Tapi pasti ya relatif lah, mau di 50, mau di 55, 60, tapi seiring bertambahnya usia itu pasti kebutuhan itu ketekan dengan sendirinya gitu. Perlu, tapi bukan sesuatu yang penting lagi kayak kita baru-baru menikah gitu. Berarti sekarang udah berkurang, biasanya seminggu berapa kali? Berapa kali, Ma? Tergantung anak gue tidurnya di mana. Karena anak gue tuh tidur bareng gue nih. Oh gitu? Iya, yang umur 7 tahun tuh masih tidur bareng gue. Ya colong-colongan lah, nyari waktu yang tepat. Dan itu juga udah nggak direncanain. Kalau umur kayak kita, segue nih, udah nggak ngerencanain lagi. Sengacengnya aja gitu? Iya, iyo gitu. Udah nggak direncanain. Ntar kita ini udah nggak begitu. Posisi nih. Favorit Cing Abdel. Mah terus di mana sih?
Mah. Posisi favorit aku. Apa? Ayo jawab dong. Harus dijawab. Gue posisi di bawah ya, gue lebih. Oh, karena tulang udah mulai keras. Kesehatan menurun ya, Cing. Iya. Itu kan olahraga juga buat menghilangkan Karolin apa? Kalori. Tuh, Cing, lepas hilang perjaka umur berapa, Cing? Anjing pertanyaannya gila-gila ini ya. Ya. Coba. Berapa ya waktu itu ya? Pas gue kawin lah. Peres! Bohong banget. Pas gua kawin. Iya kan bukan nikah. Di undang-undang itu nggak ada perkawinan, tapi nggak ada pernikahan, tapi perkawinan. Bener-bener, Cing. Iya. Menurut undang-undang berarti sering berurusan sama polisi susah ya jadi. Udah ngerti pasal-pasal. Umur berapa? Kayaknya 28, 29 lah. Masa? Iya. 29 lah berarti. Masa sih? Ya umur-umur segitulah. Apa sih itu? Iya, karena gua kayak enakan narkoba nih. Kenapa bisa hilang perjaka sama siapa? Nah, gua lupa kalau sama siapa itu ya. Iwan apa siapa? Cing, fetish Cing Abdel itu apa sih? Fetish itu ketertarikan seksual gitu ya, Iya. yang bisa bikin gairah nambah gitu ya. Iya. Apa ya? Gue orang cukup konservatif yang gitu-gituan. Katanya istri gue deh, nggak macem-macem jadinya. Cukup. Udah aja, begitu ya, aja kalau bini monoton. gue ya udah fetishnya bini gue aja udah. Iya, maksudnya fetish itu melakukan hubungan seks itu pakai timun. Anjing ngapain pakai Oh, timun? maksudnya pakai kostum. Pakai Oh enggak ada. kostum. Gue lebih konservatif kok melakukan itu ya kok lebih konservatif nggak macem-macem. Biasanya Ada yang diikat. ya kan ada yang diikat, ada yang dipecut, diborgol. iya, ada borgol. Oh, gitu. Cing nggak pernah gitu-gitu ya? Nggak gitu-gitu. Emang nggak mau? Emang belum kepikiran ya, ternyata begitu lebih enak gitu. Ntar kita coba ya, Ma. Cing, pengalaman terliar Cing selama hidup. Apa ya? Waktu tadi ditemenin nih sama istri. Waktu belum menikah tapi istri gua kerja. Dia tuh kerjanya sekolah Jumat Sabtu Minggu tuh temenin gua mabok nih. Oh, itu gitu? udah tuh. Dia ini kerjaannya ya nemenin gue. Pesawat. Nah, maaf ya. Kita break sebentar karena ini memang pesawat ini kita dekat Halim. 9 bulan. Tuh, udah mulai turun nih. Iya. Tapi ntar kalau diulang-ulang lo bakal ketawa lagi lo. Lanjut, Cing. Iya. Jadi mungkin itulah yang terlihat sama istri. Temenin Mabora. Iya. Berarti istri termasuk yang sabar banget dong? Banget. Yang ini ya. Sabar ya Mama ya. Yang ini mau dengan lagi. Iya kan dulu Oh, pernah gitu. Jadi Jumat gue jemput di kantornya sore berangkat tuh musim stadium dulu masih. Iya, masih. stadium. Niki juga pernah ke stadium. Iya, stadium kan keluarnya tuh bisa hari Sabtu. Jumat masuk, Minggu Sabtu, Minggu, pulang. Iya, sama lah. Iya. Nah, Kok kita nggak pernah ketemu ya? lo tahun berapa? 2000 udah main, Cing. Iya. Gue 2000 berapa itu waktu kita main situ? 2005-an lah gue gitu di situ. Jadi terjaga gitu karena gue berangkatnya juga bareng-bareng teman-teman yang suami istrian gitu. Yang memang pada suka mabok rekreasi lah, bukan mabok sebagai kebutuhan waktu itu. Iya. Cing, pernah nggak Cing coli tapi istri nggak tahu? Pernah lah. Masa nggak pernah pasti ada loh. Kenapa mesti coli, kan udah ada pasangan? Ya kan istri nggak tahu. Kalau tahu ya gimana sih? Ya, sebabnya apa itu bisa begitu, Cing? Oh kalau sekarang mah enggak kali ini. Oh, waktu masih muda. Sekarang udah. Ya Allah. Ntar lo Ntar dilihat. lo nyampe di umur segini kayaknya udah kebutuhan gitu apa gue doang atau orang lain juga ngerasain itu pasti turunnya drastis. Kalau dulu kan yang bikin kita berangasan kalau lagi sange gitu ya. Karena kepengenannya tuh tinggi gitu. Iya, karena masih muda juga jiwanya kan. Iya, kalau sekarang kepengenannya itu juga udah katakan dengan sendirinya. Jadi kebutuhan kita akan hal itu juga semakin turun gitu. Enggak takut kanker prostat, Cing? Hah? Enggak.
Emang kalau nggak dikeluarin kanker prostat? Katanya gitu. Tapi kan tetap dikeluarin nih, ada waktunya. Mungkin juga produksi sperma juga udah sedikit kali. Gitu banget gue lo nih. Mukanya gemes gitu. Cing, tahun 2021 Cing mau ngapain aja? Nih YouTube gue mau Gedein. Iya. Harus gede gitu. Terus kalau udah dibuka lagi, gue pengen jalan-jalan lagi sama keluarga, karena gue selama ini selalu menyisihkan sebulan tuh buat jalan-jalan sama keluarga. Tahun 2020 kita nggak jadi ya Maya. Aduh, yalah. Mau liburan. Sama, Niki juga nggak pergi kemana-mana. Iya. Tapi itu maksud gue itu yang udah jadi tradisi tahunan keluarga gue gitu. Iya. Jadi begitu itu nggak ada, jadi agak merasa kehilangan juga gitu. Anak-anak juga sekarang hampir relatif setahun di rumah doang gitu. Kasihan juga. Mau liburan 2021. Itu doang, udah. Sama duit banyak. Udah. Sama hidup bahagia, sejahtera, aman, sentosa. Udah. Udah itu aja deh. Ya udahlah. Iya. Thank you ya Cing. Sama-sama Niki. Jangan lupa ya, Niki juga nanti ada di channel YouTube-nya Cing Update. Iya, lihatin ya kita ngobrol, gue nanya apa ya. Ini satu-satunya tamu yang gue pengen wawancarin tapi gue yang ngeri sendiri. Oke, kalau gitu, bye-bye.